Auto-rilis bintang selamat datang di masa depan penerbangan taktis. Kami berbicara tentang platform yang secara fundamental mengubah aturan keterlibatan. Garuda FX91 adalah perwujudan sempurna dari teknologi tempur generasi kelima, mengintegrasikan siluman, kecepatan, dan kecerdasan artifisial. Inilah yang terjadi ketika batas-batas kemungkinan dihancurkan. Bintang garis keturunannya dapat ditelusuri melalui dekade pengejaran tanpa henti untuk superioritas udara, yang berpuncak pada desain yang secara fungsional brutal namun sangat elegan. Filosofi inti FX91 berputar di sekitar trinitas mematikan, siluman ekstrem, fusi sensor, dan kemampuan super cruise. Mari kita mulai dengan siluman. Geometri eksternal Garuda adalah mahakarya dalam pengurangan radar cross-section. Setiap jahitan, setiap tepi, setiap pilihan material telah dioptimalkan secara obsesif. Facet yang halus dan terpahat pada badan pesawatnya tidak hanya mengurangi jejak radar. Mereka secara aktif menyebarkan dan menyerap energi radar musuh, membuat FX91 hampir tidak terlihat oleh sistem pertahanan udara lama sampai situasinya sudah sangat terlambat. Ia adalah hantu dalam mesin perang model, mampu menembus wilayah udara yang paling banyak dipertahankan, menjalankan misinya, dan keluar tanpa terlihat. Inilah seni ambiguitas strategis yang diterjemahkan menjadi perangkat keras aeronautika bintang, tetapi siluman saja tidak cukup di teater modern. Informasi adalah kekuatan, dan FX91 bisa dibilang merupakan platform paling kaya informasi yang pernah diciptakan. Rangkaian canggih sensor pasif dan aktifnya beroperasi dalam harmoni sempurna, sebuah konsep yang dikenal sebagai fusi sensor. Aliran data dari radar aktif Electronically Scanned Array (ISA) berdaya observasi rendah, sistem peperangan elektroniknya yang terintegrasi, dan berbagai sistem pelacakan inframerahnya semua diproses secara mulus oleh superkomputer di dalam pesawat. Pilot yang duduk di kokpit kaca, yang terasa lebih seperti pusat komando daripada jet tempur, disajikan gambaran medan pertempuran yang tunggal, komprehensif, dan tidak terbebani. Tingkat kesadaran situasional ini memungkinkan FX91 untuk mendeteksi, melacak, dan menyerang berbagai target baik udara maupun darat sebelum musuh menyadari kehadirannya. Di bawah kulitnya yang ramping dan siluman terdapat paket mesin berkekuatan besar. FX91 ditenagai oleh sepasang turbofan generasi berikutnya yang menghasilkan daya dorong yang luar biasa. Kekuatan ini memungkinkan pesawat untuk mencapai dan mempertahankan super cruise penerbangan supersonik tanpa menggunakan afterburner yang boros bahan bakar. Bayangkan melintasi jarak yang luas pada Mach 1,5 atau lebih besar, mempertahankan elemen kejutan, dan menghemat bahan bakar untuk pertempuran atau pelarian. Ini sepenuhnya mengubah perhitungan pertempuran. Jet tempur lama harus memilih antara kecepatan dan daya tahan. FX91 menawarkan keduanya. Meskipun penekanannya pada siluman, kemampuan manuver tidak dikorbankan. Badan pesawat menggabungkan nozzle thrust vectoring, memungkinkan pilot untuk mengarahkan keluaran mesin secara independen. Kemampuan ini dikombinasikan dengan kontrol fly-by-wire canggih, memberikan FX91 ketangkasan yang menipu ukurannya, memungkinkan manuver sudut serang High Alpha Extreme dalam pertempuran jarak dekat. Ia dapat berbelok lebih tajam, menanjak lebih cepat, dan pulih lebih sigap daripada hampir semua yang mungkin dihadapinya. Mengingat kombinasi antara ketidaklihatan dan kekuatan ini, menurut Anda, apakah masa depan pertempuran udara akan sepenuhnya diperjuangkan oleh drone otonom? Ruang senjata internalnya menjaga kemampuan observasi rendahnya dengan membawa muatan yang tangguh berupa rudal udara ke udara dan amunisi berpandu presisi. Jika memang diperlukan, hardpoint eksternal dapat dipasang, mengubah pesawat tempur siluman menjadi aset serangan berat, meskipun dengan mengorbankan keuntungan paling kritisnya. Garuda FX91 lebih dari sekadar peningkatan kecil dari generasi sebelumnya. Ini adalah lompatan kuantum. Ini adalah mesin yang terbang lebih jauh, melihat lebih banyak, dan menyerang dengan kekuatan yang lebih menentukan daripada rekan-rekannya. Ia mewakili puncak teknik kedirgantaraan,
mendorong batas-batas dari apa yang mungkin secara mekanis dan teknologi, dan memastikan superioritas udara bagi mereka yang memerintahkan kekuatannya. Inilah masa depan dominasi udara yang diwujudkan hari ini. Bintang, apakah Anda ingin saya membuat perubahan lain pada naskah ini?